Halo teman-teman, terima kasih untuk donasinya untuk ke channel ini. Untuk hasil donasinya kami selama 2 minggu terkumpul 650.000. Untuk hasil donasi dari kalian kami berikan untuk sembako ini untuk kita berikan ke yang membutuhkan. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Singkat cerita, setelah tameng dari monster kutukan Black Knight kemarin sudah dihancurkan oleh kekuatan pukulan tangan kosong dari Anthem Smart, maka di momen yang sama inilah, Marin dan juga Black Knight otomatis langsung menjadi semakin emosi. Mengingat pada kesempatan itu, mereka berdua pun kini sama-sama langsung menggunakan kekuatan sihirnya lagi untuk dapat bisa melancarkan serangan baliknya. Di satu sisi, Black Knight langsung menggunakan teknik sihir kutukannya itu untuk dapat memperbesar ukuran pedang dari Black Knight hingga menjadi sebuah pedang raksasa bahkan jauh lebih besar daripada tinggi badan Anthem Smart. Lalu di sisi lainnya, Marin pun juga menggunakan kekuatan yang sama. Di mana pada momen itu, dia pun langsung mengeluarkan aura hitam tepat dari dalam tubuhnya, mirip seperti pada gambar ini. Kemudian tanpa menunggu lama, Marin pun segera mengirimkan teknik sihir kutukan api hitamnya dengan nama Amaterasu untuk dapat bisa membakar semua bagian tubuh dari Anthem Smart mulai dari bagian kakinya. Akibatnya, semua area bangunan yang ada di dalam lingkaran itu kini seketika langsung menjadi terbakar. Serta tubuh dari Anthem Smart sekarang langsung diselimuti dengan banyak sekali api, mulai dari kaki hingga sampai dengan kepalanya. Tidak hanya itu, karena ketika tubuh dari Anthem Smart sekarang sudah mulai terbakar, maka Black Knight pun segera melesatkan satu buah serangan tebasan pedangnya itu dengan nama Tebasan Pembelah Dunia. Hingga pada momen itulah, tebasan pedang dari Black Knight mampu mengenai tubuh dari Anthem Smart serta mampu membuat dinding pelindung atau kekai yang ada di belakang tubuh dari Anthem Smart saat ini langsung menjadi retak. Menyaksikan semua serangan kombinasi dari mereka berdua, Anthem pun sama sekali tidak bergerak dari tempatnya. Bahkan setelah tubuhnya terkena teknik sihir api hitam atau teknik sihir Amaterasu, faktanya tubuh dari Anthem Smart sekarang sama sekali tidak terluka dan juga tubuhnya sama sekali tidak terbakar. Hal yang sama pun sekarang bisa kita lihat juga pada halaman yang berikutnya, di mana ketika pedang besar itu sudah berhasil mengenai tubuh dari Anthem Smart, maka Anthem Smart pun mampu menahan semua serangan dari monster kutukan Black Knight itu hanya dengan menggunakan tangan kosong saja. Sehingga semua serangan dari mereka berdua sekarang sama sekali tidak berdampak apa-apa, walaupun Anthem Smart sudah terkena serangan itu secara langsung. Melihat semua kehebatan tersebut yang kebetulan baru saja ditunjukkan oleh Anthem Smart, maka di saat yang bersamaan, semua orang yang ada di dalam ruangan ini sekarang kembali bertanya lagi kepada Cry. Kenapa semua serangan dari monster kutukan itu sekarang sama sekali tidak mempan? Karena faktanya, tidak ada satupun dari mereka yang pernah melihat secara langsung semua kekuatan hasil dari Anthem Smart kecuali para anggota klannya sendiri. Di momen inilah, Cry pun untuk yang kedua kalinya kini akhirnya langsung menjelaskan lagi dengan menggunakan kata-kata seperti ini. Hah? Apa yang kalian tanyakan? Di dalam party kami ini, Anthem Smart sudah biasa melakukan semua hal seperti itu. Bahkan menurutku, semua serangan dari monster kutukan sama sekali tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kekuatan serangan dari monster dungeon level 8 ataupun dungeon level 9. Yang artinya, tidak peduli sekuat apapun serangan dari dua monster kutukan itu yang diarahkan menuju kepada tubuh dari Anthem Smart, faktanya, Anthem Smart pun sama sekali tidak akan pernah bisa terluka. Justru, sekarang yang membuat aku sangat khawatir adalah kondisi dari kalian. Karena jika sampai dinding pelindung, atau jika sampai kekai itu sekarang bisa rusak, maka itu akan menjadi sebuah masalah besar. Mengingat, Anthem Smart pun tidak akan bisa melindungi kita semua secara sekaligus, andaikan Black Knight dan juga Marin bisa keluar dari dalam lingkaran sihir itu. Nah, setelah mengucapkan semua kalimat itu, menuju kepada para hunter lainnya yang bukan merupakan anggota dari klan First Step, maka pada halaman yang berikutnya, Cry pun kini mulai berteriak lagi menuju kepada Anthem Smart sambil melambaikan tangannya, yaitu Ganbare 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 Ganbare, atau semangatlah Anthem Smart karena sekarang banyak sekali yang melihat jalannya pertarunganmu. Mendengar semua ucapan itu dari Cry, semangat bertarung dari Anthem Smart kini akhirnya seketika langsung menjadi bertambah. Hingga pada kesempatan tersebut, Anthem Smart pun sekarang langsung berteriak dengan sangat kencang sambil berkata seperti ini kepada semua orang.
Ungu! Ingat ya, Anthem Smart berkata ungu, tapi sambil berteriak. Nah, setelah melakukan hal itu, maka tiba-tiba saja ukuran tubuh dari Anthem Smart sekarang justru malah bertambah menjadi semakin besar. Bahkan jauh lebih besar lagi daripada pedang milik musuhnya atau pedang milik Black Knight. Dari yang awalnya tingginya hanya sekitar 4 meter saja, sekarang Anthem Smart sudah berkembang menjadi semakin besar hingga berukuran 2 kali lipatnya. Bahkan di dalam dialognya itu, Cry pun mulai menjelaskan kekuatan dari Anthem Smart menuju kepada kita. Lihatlah, tubuh dari Anthem Smart sekarang sudah menyedot banyak sekali mana material yang ada di dalam gudang harta karun. Gara-gara itu, kekuatan perkembangan dari Anthem Smart sekarang menjadi sama sekali tidak normal. Akibatnya, jika saat ini Anthem Smart sudah memutuskan untuk bisa serius, maka dia pun bisa menggunakan kekuatan spesialnya yang disebut dengan nama kekuatan Mythical Giant. Yang artinya, tubuh dari Anthem Smart bisa berubah menjadi raksasa. Bahkan, kekuatan dari Anthem Smart sekarang juga bisa bertambah menjadi lebih dari 2 kali lipatnya. Gara-gara itu, aku pun sekarang menjadi semakin bingung. Yaitu, di antara mereka bertiga, siapakah sebenarnya yang lebih pantas untuk dapat kita sebut sebagai monster? Karena seperti yang kita lihat, Anthem Smart lebih cocok untuk dapat dianggap sebagai monster jika dibandingkan dengan 2 monster kutukan itu yang kebetulan sekarang sedang bertarung melawannya. Nah, mulai dari sanalah, Cry pun sekarang langsung memberikan semua aba-abanya atau memberikan semua perintahnya tepat menuju kepada Lucia. Di mana di dalam praktiknya, Cry pun langsung berkata seperti ini tepat menuju kepada adiknya. Lucia, sekarang kau boleh menggunakan kekuatanmu itu untuk dapat bisa membantu Anthem Smart. Mendengar perintah dari kakaknya itu, Lucia pun sama sekali tidak berkata apa-apa. Tapi, Lucia pun segera memutuskan untuk dapat melayang ke udara sambil mengucapkan beberapa kalimat mantranya sambil melayangkan serangannya. Hellstorm! Lalu, setelah Lucia menggunakan kekuatan sihir terkuatnya itu, maka seluruh bagian dalam dari lingkaran sihir ritual tersebut sekarang otomatis langsung dipenuhi dengan kekuatan sihir es dari Lucia dalam jumlah yang tidak terbatas. Hingga secara tidak langsung, lantai dari ruangan tersebut sekarang langsung menjadi membeku. Di momen inilah, para penonton yang ada di dalam ruangan tersebut sekarang kembali bertanya lagi kepada Cry. Yaitu, kenapa Cry malah memerintahkan adiknya untuk dapat bisa menyerang temannya sendiri. Karena gara-gara serangan dari Lucia, maka secara otomatis tubuh dari Anthem Smart sekarang juga terkena semua efek negatif dari kekuatan sihir Lucia tersebut. Mendengar semua pertanyaan itu dari para hunter dan juga dari para pendeta, maka untuk yang kesekian kalinya, Cry pun lagi-lagi kembali menjelaskan kepada mereka bahwa inilah cara mereka bertarung setiap hari. Di mana Lucia sudah terbiasa untuk dapat bisa menyerang para monster yang ada di hadapannya. Walaupun semua sihir dari Lucia bisa mengenai tubuh dari temannya sendiri, khususnya dari tubuh Anthem Smart. Yang artinya, memang beginilah gaya bertarung dari parti arwah berduka. Serta memang begini jugalah kebiasaan sehari-hari dari mereka tanpa ada satupun yang berubah. Menyaksikan respon tersebut dari Cry, semua orang yang tadi sudah bertanya, sekarang mereka pun langsung menjadi terkena mental. Karena faktanya, tidak ada satupun dari mereka yang menyangka bahwa cara bertarung dari parti Grieving Soul dan juga cara berlatih dari parti mereka sekarang sangat aneh sekali, sekaligus sangatlah kejam sekali. Sementara itu, ketika sihir dari Lucia sekarang sedang bekerja tepat di dalam lingkaran sihir ritual tersebut, maka di saat yang bersamaan, Anthem pun kini mulai bergerak lagi untuk dapat bisa menyerang tubuh dari Black Knight dan juga tubuh dari Marine dengan menggunakan kekuatan dari pukulannya. Bedanya, pukulan dari Anthem Smart sekarang digunakan lebih dari 1 kali. Yang artinya, Anthem Smart terus mencoba untuk dapat bisa mengajar tubuh dari kutukan Black Knight dengan menggunakan kekuatan dari pukulan tangan kanannya dan juga menggunakan kekuatan pukulan dari tangan kirinya tanpa sedikit pun mencoba untuk bisa berhenti. Nah, ingat kan, di dalam video kemarin kami sebenarnya sudah menjelaskan. Yaitu, walaupun Anthem Smart adalah anggota yang terhebat, sekaligus paladin yang terkuat di dunia, namun kenyataannya, Anthem Smart memiliki sebuah kekurangan yang sekarang sangatlah tidak biasa dan juga sama sekali tidak bisa diperbaiki. Ada yang bisa tebak, apakah kekurangan dari Anthem Smart itu? Yap, bener banget. Anthem Smart memiliki akurasi serangan yang minus. Alias, akurasi dari pukulan Anthem Smart itu sekarang jauh lebih kecil daripada 0. Di mana di dalam praktiknya, semua pukulan dari Anthem Smart sekarang sama sekali tidak ada yang kena.
Padahal Black Knight dan juga Marine saat ini hanya mencoba untuk bisa menghindar seadanya saja. Serta mereka pun sebenarnya sama sekali tidak bisa kabur dari dalam lingkaran sihir ritual. Secara logika manusia normal, jika bertarung di dalam ruangan yang sangat sempit, maka pukulan dari Atom Smart harusnya bisa mengenai tubuh dari para monster kutukan itu. Tapi di saat Atom Smart sudah mulai serius, maka semua serangan dari dirinya sekarang tidak ada satupun yang kena. Menyaksikan semua kejadian itu di depan matanya, Cry pun kini langsung menepuk jidatnya sendiri sambil menghela nafas panjangnya juga. Aduh, aku sekarang lupa. Jika Atom Smart sudah meningkatkan kecepatannya dan juga kekuatannya untuk dapat bisa menyerang semua monster yang ada di hadapannya tersebut, maka tingkat akurasi dari Atom Smart langsung berubah menjadi minus. Gara-gara itulah, maka kekuatan versi serius dari Atom Smart hampir tidak bisa digunakan jika anggota party kami tidak lengkap. Biasanya, kami masih memiliki Luke dan juga Lee Smart, di mana tugas dari Liz adalah untuk bisa memegangi tubuh dari monster yang kebetulan ingin diserang oleh kakaknya itu. Sedangkan jika tidak ada Liz, biasanya masih ada Luke. Mengingat Luke lah yang selalu bertugas untuk dapat bisa menghentikan pergerakan dari para monster dengan cara memotong kaki mereka lebih dulu. Sebenarnya, Lucia pun harusnya masih bisa menghentikan pergerakan dari mereka berdua. Tapi masalahnya, lawan dari kita semua adalah monster kutukan dengan elemen kegelapan. Sehingga kekuatan sihir dari Lucia, yang merupakan kekuatan sihir elemen es, saat ini jadi kurang efektif untuk dapat menghentikan mereka berdua. Mendengar penjelasan itu dari Cry, para pendeta, dan juga para hunter lainnya, kini akhirnya langsung menjadi protes tepat menuju kepada Cry. Yaitu, kenapa Cry tidak memberitahu mereka lebih awal. Mengingat, jika memang Atom Smart memiliki tingkat akurasi yang lebih kecil daripada 0, maka para pendeta pun akan melakukan persiapan yang berbeda. Yaitu, dengan cara mengikat tubuh dari Marine dan juga tubuh dari Black Knight dengan menggunakan kekuatan sihir pengikat mereka. Tapi dalam keadaan seperti ini, hal tersebut sangat mustahil sekali untuk bisa dilakukan. Karena faktanya, teknik kekuatan sihir pengikat membutuhkan persiapan yang sebenarnya cukup lama. Nah, menarik ya, tepat ketika Cry sekarang sedang dimarahi oleh para pendeta suci. Tiba-tiba saja, keempat pilar dari dalam bangunan itu kini seketika langsung menjadi hancur akibat terkena teknik sihir dari Lucia yang kebetulan saat itu dikeluarkan tanpa berhenti. Akibatnya, Kekai alias dinding pelindung dari dalam sihir ritual tersebut sekarang akhirnya langsung menjadi terpecah. Hingga di saat yang bersamaan, semua orang yang ada di dalam ruangan tersebut kini akhirnya langsung menjadi sangat panik. Sementara itu, respon yang sangatlah berbanding terbalik sekarang justru malah dapat kita lihat dari sudut pandang Marine. Mengingat pada kesempatan tersebut, tatapan mata dari Marine dan juga tatapan mata dari Cry sekarang akhirnya langsung bertemu. Hingga di dalam ketegangan inilah, Marine dan juga Black Knight sekarang akhirnya mereka pun seketika langsung memutuskan untuk dapat melompat tepat menuju ke arah Cry. Dengan niat untuk bisa mengalahkan Cry sekaligus untuk dapat bisa membunuhnya. Karena menurut Marine, Cry adalah ketua dari para hunter, sekaligus Cry adalah hunter yang terkuat tepat di dalam ruangan ini. Jadi, jika Cry sekarang bisa dikalahkan oleh Marine, maka secara otomatis mereka pun akan bisa menjadi terbebas. Menyaksikan semua itu di depan matanya, Cry pun sama sekali tidak panik. Karena pada dasarnya, Cry memiliki sebuah prinsip, yaitu Cry sama sekali tidak pernah kabur dari semua pertarungannya. Gara-gara itulah, Cry pun sekarang langsung berpikir, yaitu cara seperti apakah yang sekarang dapat dia gunakan untuk dapat bisa mengalahkan monster kutukan Marine. Hingga setelah beberapa detik terdiam, maka Cry pun kini langsung menjadi teringat dengan relik rantai karatan yang sebelumnya sudah diberikan kepada Cry untuk dapat berjaga-jaga. Berdasarkan hal tersebutlah, maka Cry pun kini langsung menggunakan semua kekuatannya untuk dapat bisa menghentikan Marine dan juga menghentikan Black Knight dengan menggunakan kekuatan dari relik itu. Nah, di momen inilah, Cry pun mulai mengangkat tangannya ke udara. Kemudian tiba-tiba saja, relik yang tadinya pendek dan juga sudah nampak jarang sekali dipakai, sekarang relik itu pun akhirnya langsung berubah menjadi sebuah relik yang sangat panjang sekali, serta sekarang juga langsung berubah menjadi berwarna keemasan. Tidak hanya itu, karena dari ujung relik tersebut, sekarang juga muncul sebuah pedang kecil yang bentuknya mirip seperti pisau. Artinya, relik yang tadinya tidak berguna, sekarang malah langsung berubah menjadi sebuah senjata yang sangat berbahaya. Kemudian sambil memutar tangannya ke arah depan, maka Cry pun sekarang langsung melemparkan ujung dari relik lantai itu tepat menuju ke arah tubuh dari Marine.
Meskipun di momen itu, Black Knight masih mampu menahan sebuah serangan pertama dari Cry barusan. Tapi sepertinya kekuatan dari relik rantai itu sekarang masih lebih hebat lagi. Karena ketika relik rantai pertamanya itu sudah terlempar jatuh ke tanah, maka tiba-tiba saja muncullah relik rantai lainnya dalam jumlah yang sangat banyak tepat dari arah lantai. Lalu tanpa menunggu lama, Cry pun langsung menggerakkan semua relik rantai itu untuk dapat bisa menyerang tubuh dari Marine dan juga tubuh dari Black Knight secara terus-menerus. Akibatnya, meskipun ada beberapa serangan dari Cry yang lagi-lagi berhasil ditahan, tapi setelah bertarung beberapa menit, Cry pun akhirnya berhasil menyerang bagian kepala belakang dari monster kutukan Marine. Sampai dengan satu serangan tersebut, maka ujung pedang dari relik itu sekarang berhasil menembus kepala dari Marine hingga pedang itu muncul dari dalam mulutnya. Sehingga Marine pun sekarang jadi tidak bisa menggunakan kekuatannya lagi. Serta gara-gara itulah, maka kekuatan dari monster kutukan Black Knight saat ini juga menjadi berkurang. Di momen inilah, Cry pun langsung menyerang tubuh dari Black Knight tepat dari arah depan. Sampai dengan satu serangan dari pedang relik rantai tersebut, maka tubuh dari Black Knight sekarang langsung tertusuk oleh kekuatan relik pedang rantai itu, mulai dari bagian dada hingga tembus ke belakang atau hingga menembus tubuh dari Marine yang ada di belakangnya. Kemudian setelah ini, maka Cry pun langsung mengikat tubuh dari mereka berdua dengan menggunakan kekuatan dari relik yang sama. Akibatnya, hanya dalam hitungan detik saja, Cry pun akhirnya berhasil menghentikan pergerakan dari monster relik kutukan hingga dia pun sama sekali tidak bisa bertarung lagi. Menyaksikan semua kejadian itu di depan matanya, Garp dan juga semua hunter lainnya kini akhirnya langsung menjadi sangat terkejut. Karena faktanya, ini adalah pertama kalinya bagi beberapa dari mereka untuk dapat bisa melihat secara langsung seperti apakah kekuatan asli dari Cry ketika dirinya sudah mulai bertarung. Bahkan di dalam dialognya, Garp pun langsung berkata seperti ini kepada Cry, yaitu, Cry, sekarang aku bisa mengerti kenapa dirimu memutuskan untuk bisa kabur dan juga berdiri di atas balkon seperti itu. Ternyata dirimu sudah merencanakan semua hal ini sejak awal. Tidak kusangka jika pada akhirnya Cry lah orang yang telah berhasil menghentikan pergerakan dari dua monster relik kutukan sekaligus. Wow, menarik banget ya. Oh iya, sebenarnya cerita dari pertarungan mereka berdua sekarang masih belum selesai. Karena masih ada satu video terakhir lagi sebagai video penutup dari volume yang ke-8 sebelum kita masuk ke dalam volume yang ke-9-nya. Selain itu, Marine dan juga Black Knight sebenarnya bukan sebuah bencana kutukan yang sebenarnya. Karena faktanya, bencana kekuatan yang sesungguhnya sebenarnya baru akan segera muncul. Oleh karena itu, tentu saja bagi kalian yang penasaran tentang bagaimanakah nasib dari Marine dan juga Black Knight, maka nantikan terus ya kelanjutan ceritanya tepat pada channel ini. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis, dan salam baku hantam.